Selamat malam saudara sekalian. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas apa yang akan kita kerjakan dalam satu semester terkait dengan mata kuliah pengantar metodologi penelitian. Kemudian saya sendiri Prof. Kaler dibilang ya. Nah, karena kondisi kita yang serba terbatas dalam pertemuan tatap muka, maka sebagian dari kegiatan pengantar metodologi penelitian atau disingkat PMP itu menggunakan Google Classroom. Lalu saya berharap kita semua sudah mengenal Google Classroom. Kalau tidak, jangan khawatir, kita akan saling membelajarkan. Jadi Anda mengajar saya sebagaimana saya mengajar Anda. Nah, dalam Classroom yang sudah saya buat itu ada 3 materi yang sudah saya unggah, yaitu mengenai rencana pembelajaran semester. Ini adalah yang standar, tetapi kemudian direvisi sesuai dengan kondisi kita pada saat ini. Dan juga ada survei. Nah, survei ini tujuannya adalah untuk memetakan kemampuan peserta, dalam konteks ini Anda semua, kemampuan awal dalam mengikuti mata kuliah ini, sehingga dari kemampuan itu kita tahu apa yang harus kita kembangkan lebih lanjut. Nah, nanti saya akan undang Anda melalui website ini. Nah, ini kontrak kuliah ya, bahasa serem tapi jangan terlalu dipikirkan. Jadi tadi sudah saya sampaikan akan ada 3 format, ada 3 attachment, ada 3 lampiran, tetapi yang kita bahas hanya poin RPS metodologi penelitian View 40 sekali lagi ya, jadi Anda adalah angkatan yang ke-40, sedangkan angkatan saya adalah angkatan yang pertama. Jadi sampai Anda ini usia program pendidikan biologi UNMAS sudah mencapai 40 tahun. Jadi ada 2, dan kemudian mengenai survei materi ini. Nah, saya akan mulai dengan survei awal. Jadi survei awal ini silakan nanti isi, kemudian dikirim menggunakan Google Formulir. Itu nanti tautannya saya akan kirim ke WhatsApp group. Nah, jadi akan diminta data, tolong diisi, beberapa ditulis, beberapa dipilih. Nah, data ini sangat penting. Satu, seperti tadi sudah saya sampaikan, itu tujuannya adalah untuk memetakan kemampuan peserta mata kuliah kemampuan awal, sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut apa-apa yang harus ditekankan, apa-apa yang tidak perlu ditekankan terlalu banyak. Nah, kemudian juga menjadi model. Jadi data yang peroleh seperti ini menjadi model. Jadi dengan Google Formulir itu nanti langsung kita akan memperoleh bagaimana data yang sudah ditabulasikan, baik dalam bentuk gambar maupun tabel Excel. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mengenai rencana pembelajaran semester itu biasanya format yang baru selalu capaian pembelajaran lulusan. Apa yang ingin ditargetkan dari lulusan pendidikan program biologi Universitas Mahasiswa. Maka yang paling penting adalah pertama adalah sikap. Ini selalu menjadi penekanan kita bersama. Jadi sikap yang paling pertama harus dipunyai oleh pelajar atau mahasiswa pendidikan biologi. Nah, kemudian ada keterampilan umum. Silakan baca mengenai sikapnya. Kemudian ada keterampilan umum. Silakan Anda baca keterampilan umum apa saja. Ada poinnya. Kemudian ada keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini terkait dengan program pendidikan biologi, dan hampir di seluruh Indonesia program pendidikan biologi untuk S1 memiliki keterampilan khusus yang sama, kecuali ada beberapa poin yang di bawahnya. Poin di bawah silakan dibaca. Jadi ini poin-poin ini apa yang ingin dicapai dengan keterampilan khusus. Nah, di samping
capaian pembelajaran lulusan, lalu ada target dari mata kuliah ini. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Ada 4 poin yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Jadi yang pertama adalah peserta belajar atau mahasiswa atau Anda sekalian dalam kotak ini mampu menguraikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Kemudian melakukan telaah hasil-hasil penelitian. Lalu berkomunikasi, kemudian berpartisipasi aktif. Itu poin-poin yang menjadi fokus yang menjadi capaian dari pembelajaran mata kuliah. Nah, kemudian mengenai yang lain, deskripsi silabus, di ruang lingkupnya itu ada pendahuluan, masalah penelitian, formulasi dan seterusnya. Lalu mengenai pengalaman, belajar tugas. Sebetulnya ini masih reguler ya, ada kuliah, anggap hari ini ada kuliah, lalu pembelajaran kooperatif. Ini yang perlu kita setting dalam kondisi seperti sekarang. Lalu tayangan presentasi dan kemudian ada sumber referensi. Nah, ini kegiatan yang dalam satu semester mudah-mudahan bisa kita capai, tetapi kalau kondisinya berubah kita akan sesuaikan. Nah, hari ini anggap adalah kuliah pertama begitu hari ini. Jadi hari ini adalah penjelasan mengenai RPS, lalu mengenai metodologi penelitian. Tadi sudah saya jelaskan. Anggap hari ini nanti melalui WhatsApp group tanyakan apa yang sudah disampaikan, kemudian sudah Anda baca, terutama mengenai survei dan mengenai rencana pembelajaran semester. Nah, minggu depan ini yang ingin dicapai. Jadi ini yang perlu saya tekankan. Jadi yang ingin kita capai, mampu membedakan metode penelitian dan metodologi penelitian. Nah, karena kita belajar bersama, maka nanti sifatnya adalah Anda setiap mahasiswa cari video yang terkait dengan topik metode dan metodologi penelitian. Nah, silakan cari di YouTube atau di mana saja. Nah, saya sarankan di YouTube. Nah, kemudian misalkan seperti ini ya, durasi waktunya minimal 5 menit ya. Nah, misalkan kita dapat seperti ini, silakan yang mahasiswa 1 pilih ini boleh, mahasiswa 2 pilih yang ini, 3 pilih ini, keempat pilih ini. Silakan lihat dan dengarkan lalu simak. Untuk akhirnya buat dalam bentuk peta konsep. Apa itu peta konsep? Itu menggambarkan tampilan visualisasi dari konsep-konsep dalam YouTube itu yang ada. Nah, silakan pilih, Anda bisa pilih atau menggunakan, kembangkan sendiri. Dan konsep-konsep inilah atau peta konsep inilah yang nanti diunggah ke Google Classroom. Nah, itu kira-kira menjadi pekerjaan kita bersama-sama, bukan hanya mahasiswa tetapi juga saya selaku fasilitator mata kuliah PMT untuk nanti melihat apa yang perlu kita perbaiki secara bersama-sama. Saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan melalui WhatsApp group juga boleh atau melalui Google Classroom. Sampai sekian, selamat malam, jaga diri dan semoga kita tetap sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih.